dalam iman Kristen, perubahan adalah salah satu kunci yang paling penting. Amin ya. Kenapa? Karena tanpa adanya perubahan, kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan maka akan sangat sulit untuk menerima kerajaan surga. Amin ya. Justru kita, saya dan saudara, oleh karena diubahkanlah baru bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak mau diubahkan, sangat sulit buat kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan sampai sekarang kita masih sehat. Walaupun keadaan belum betul-betul normal 100%, kita harus tetap menjaga kesehatan. Dan tentunya kita jangan lupa untuk beribadah. Nah, untuk sekarang kita akan tetap mengadakan ibadah online. Bila ada yang udah di sekitar Medan, kita bisa datang ke gereja secara langsung. Dan untuk mendukung pelayanan kita ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan yang pastinya share ke teman-teman yang merasa pelayanan kita ini merasa diberkati. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya.
setiap hati kami Bapa yang baik. Biar kuasa-Mu melawat setiap hidup kami Bapa. Bapa, pada saat hari ini kembali kami akan beribadah Tuhan. Mari Engkau yang memberkati setiap kami anak-anak muda, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun mereka menyaksikan ibadah ini, semuanya dilawat oleh Tuhan. Walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu Tuhan, tetapi kuasa-Mu yang akan senantiasa mempersatukan kami Tuhan. Ikat kami semua anak-anak muda dengan tali kasih-Mu yang baik. Pakai kami secara luar biasa. Jadikan kami menjadi anak-anak muda yang membawa terang di tengah-tengah teman-teman kami, di pendidikan kami. Kami boleh menjadi berkat Bapak. Kami percaya padamu. Kami terus Tuhan tambahkan iman kami kepadamu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami, biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
muda yang luar biasa, saya percaya hari kita diberkati Tuhan, amin. Melalui puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, saya percaya ada urapan yang baik, hati kita diperbaharui, iman kita dibangkitkan daripada Tuhan, amin. Baik, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang sembilan judul, yaitu karakter yang diubahkan. Mari sama-sama kita buka Kolose pasal ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Tapi hari kita bakal baca semuanya. Saya akan bacakan ayat 1, ayat 9 dan ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 1, ayat 9 dan ayat 10. Saya bacakan ayat sejumlahnya firman Tuhan, dikatakan di sana, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Anak muda yang kasih Tuhan, saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan, dalam iman Kristen, perubahan adalah salah satu kunci yang paling penting, amin ya. Kenapa? Karena tanpa adanya perubahan, kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan maka akan sangat sulit untuk menerima kerajaan surga, amin ya. Justru kita, saya dan saudara, oleh karena diubahkanlah baru bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak mau diubahkan, sangat sulit buat kita untuk menikmati kebaikan Tuhan, amin. Perubahan yang bagaimana? Yang pertama, perubahan yang tadi kita tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Perubahan yang tadi kita hamba dosa menjadi dikuduskan. Perubahan orang yang berada bawah kutuk menjadi orang yang dimerdekakan, amin ya. Saya percaya anak-anak muda hari ini menjadi anak muda yang diubahkan, amin ya. Paradigmanya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, cara berpikirnya yang lama diubahkan, imannya dulu tidak mengenal Tuhan diubahkan. Sehingga perubahan itu sangat penting bagi kita. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimanakah agar karakter kita yang baik ini dapat terus diubahkan, dapat terus diperbaharui, amin ya. Yang pertama, milikilah kerinduan untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Saya akan bacakan lagi ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan, karena itu, kata di sana, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Anak muda yang luar biasa kasih Tuhan, saya percaya hari ini bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di kondisi seperti ini untuk kita belajar mencari perkara-perkara yang di atas, amin. Apakah arti mencari perkara yang di atas? Arti itu adalah sebuah ungkapan yang berarti bagaimana kita mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal yang rohani dibandingkan hal-hal yang duniawi. Kenapa? Karena ketika kita mencari perkara-perkara yang rohani, maka kita akan mendapatkan atau menemukan prinsip-prinsip ilahi untuk kita gunakan dalam hidup kita. Dan prinsip-prinsip itu yang akan membuat karakter kita berubah, amin ya. Dan prinsip-prinsip itu yang akan mengerti bagaimana caranya kita hidup dalam kebenaran. Awalnya kita orang yang keras hati menjadi orang yang mudah dinasehati. Awalnya kita orang yang memandang rendahkan orang lain menjadi orang yang menghormati orang lain. Awalnya kita menjadi dari orang yang tidak memiliki iman yang besar menjadi orang yang berharap kepada Tuhan. Itu karena bisa terjadi karena ada prinsip-prinsip ilahi yang kita terima melalui karakter yang diubahkan. Tetapi hal itu terjadi kapan? Waktu kita memiliki kerinduan untuk selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang rohani. Tentu kita tidak hanya mempelajarinya, tentu bukan yang mendengarnya, tapi kita sama-sama belajar untuk mengerjakannya dalam kehidupan yang sehari-hari. Dan yang jauh lebih penting lagi, yang jauh lebih luar biasa lagi, di ayat 1 bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena perkara-perkara yang di atas itu, disitulah Yesus berada. Amin ya. Teman-teman, ada orang bilang begini, bagaimana caranya untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari? Bagaimana caranya agar hidup kita 24 jam 7 hari dapat menikmati hadirat Tuhan? Caranya gampang teman-teman. Selalu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas.
Amin. Pikirkanlah perkara-perkara yang rohani. Alkitab katakan, waktu kita memikirkan perkara-perkara yang rohani, di situ Yesus ada. Amin. Di situ pribadi ada. Pribadi Allah yang luar biasa ada dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita rindu selalu menikmati hadirat Tuhan, selalu menikmati pribadi Tuhan itu, milikilah selalu kerinduan untuk memikirkan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang di atas. Amin. Yang kedua selanjutnya, bagaimanakah agar karakter kita dapat terus diubahkan, terus diperbaharui? Yang kedua, berjuanglah untuk mematikan perkara-perkara duniawi. Saya akan bacakan ayat 5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan dengan perikopnya manusia baru. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anak muda dikasihi Tuhan, yang kedua, perubahan karakter atau karakter yang diubahkan, diperbaharui, dapat terus kita rasakan kapan? Ketika kita memiliki sebuah tanda yang positif. Apa itu tandanya? Kegigihan untuk selalu berjuang mematikan segala sesuatu sifat-sifat duniawi yang ada dalam kehidupan kita. Kalau saya catat teman-teman, saya klasifikasi ada 10 hal yang harus kita mesti hati-hati dalam kehidupan ini. Dikatanya pertama itu ada nama sifat dunia percabulan, ada kenajisan, ada hawa nafsu, ada serakah, penyembahan berhala, marah, geram, niat jahat, fitnah, dan kata-kata kotor. Alkitab kata begini, mari sama-sama kita belajar untuk mematikan semuanya itu. Amin ya. Di ayat 7 katakan, kalau dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kalau dulu sebelum iman kita percaya kepada Tuhan, kita mengerjakan semua dosa-dosa itu, sifat duniawi itu kita hidupi semuanya. Menjadi orang yang najis, orang yang mudah marah, orang yang memiliki pikiran jahat, orang yang punya hawa nafsu negatif, semua kita kerjakan. Tapi dulu Alkitab katakan di ayat ke-8, ketika setelah kita mengenal pribadi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ayat 8 katakan matikanlah, dan ayat 5 buanglah semuanya itu. Amin. Artinya apa? Kita matikan, kita buang. Kita matikan, kita buang. Kejahatan kita matikan, kita buang. Apalagi percabulan kita matikan, kita buang. Amarah kita matikan, kita buang. Artinya apa teman-teman? Kita belajar untuk melupakannya dan tidak mau lagi menghidupi sifat-sifat duniawi itu. Ada banyak orang awalnya dimatikannya, tapi nggak dibuangnya. Kenapa? Disimpannya, maka nanti suatu saat hidup lagi. Amin ya. Anak muda dikasihi Tuhan, di ayat 5 katakan matikanlah semuanya itu. Ayat 8 katakan buanglah semuanya itu. Artinya apa? 100% kita tidak mempunyai kerinduan untuk kembali dalam kehidupan yang duniawi. Pribadi kita anak muda ini benar Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa, yang bagaimana? Yang mau karakternya diubahkan, yaitu berjuang untuk mematikan perkara-perkara yang duniawi. Yang ketiga, yang terakhir selanjutnya, bagaimanakah agar saya dan saudara karakter kita dapat terus diubahkan? Yang ketiga, selalulah kenakan manusia baru yang telah kita terima. Amin ya. Saya akan bacakan ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenal manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita dapat terus diubahkan? Milikilah selalu kenakan manusia baru yang telah kita terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelumnya dulu kita mengenal manusia lama, semua sifat-sifat jeleknya, amin ya, sifat-sifat dunia kita kenal semuanya. Tetapi setelah kita mengenal Yesus, kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan kita telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru.
Dan manusia baru ini sifatnya satu, dia terus selalu diperbaharui, dia terus selalu diberkati, terus selalu mempunyai proses. Kalau bahasa kerennya sekarang, dia selalu diupdate. Amin ya. Yang namanya manusia baru ini selalu diupdate. Cara hidupnya diupdate, pola pikirnya diupdate, semua kerjaannya diupdate. Untuk apa? Supaya semakin serupa dan sama dengan Kristus. Permasalahannya teman-teman kasih Tuhan, waktu kita mengenakan manusia baru yang sifatnya terus diupdate ini, membuat kita sama dengan Kristus, sesekali kita mencoba untuk melepaskannya dan kembali mengenal manusia lama kita. Teman-teman, saya mau katakan, kalau begini kita tidak pernah selesai dalam updatean itu. Amin ya. Contoh sederhana, teman-teman punya aplikasi handphone, kita mau update nih, sudah sampai 80% updatean, kita stop. Artinya apa? Ulang dari nol lagi. Amin ya. Sama dengan kehidupan iman kita. Kita udah kenal manusia baru kita, terus diupdate, terus diperbaharui, terus diajari, terus dibimbing. Tetapi sesekali kita matikan, kita lepaskan lagi, pakai manusia lama. Berarti waktu kita kembali ke manusia baru, kita ulang dari nol lagi. Teman-teman, saya mau katakan, kenakanlah terus manusia baru yang telah kita terima. Kenapa? Agar proses kehidupan kita enggak neko-neko, agar kehidupan kita tidak menjadi orang yang setengah-setengah hati. Kenapa? Agar karakter kita dapat terus diubahkan. Waktu kita mengenakan pakaian baru, manusia baru, kita melalui proses demi proses yang terjadi. Kenapa? Karena yang namanya update, yang namanya diperbaharui, yang namanya dididik, itu tidak pernah berhenti sampai begitu saja. Ada waktu yang panjang. Mari sama-sama kita belajar untuk terus mengenakannya. Anak muda yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada 3 cara bagaimana karakter kita dapat diubahkan. Yang pertama, milikilah kerinduan untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, berjuanglah untuk mematikan perkara-perkara duniawi. Dan yang ketiga, selalu kenakanlah manusia baru yang telah kita terima. Saya percaya kita menjadi anak muda yang luar biasa, anak muda yang memiliki karakter Kristus, anak muda yang diberkati Tuhan, amin, yang dipimpin Tuhan, yang dibimbing Tuhan, asalkan kita mau sama-sama diajar dan sama-sama dididik, sama-sama diubahkan oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa buat kita semua, biarlah kau menjadi anak muda yang sukses, anak muda yang berhasil, anak muda melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, ya Tuhan, terima kasih hari ini buat ibadah yang Kau berkati. Terima kasih buat pujian penyembahan, ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, ya Tuhan. Kami berdoa pada hari ini bagi seluruh anak-anak-Mu, anak muda yang luar biasa, ya Tuhan, yang menyaksikan acara ini. Engkau Allah berkati dengan luar biasa. Berkati masa muda mereka, pekerjaan mereka, pendidikan Kau berdasarkan kebaikan-Mu, keluarga Kau berdasarkan anugerah Tuhan. Percaya Bapa, ada rencana-Mu yang indah, pemeliharaan-Mu yang sempurna, ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah menyertai anak muda-Mu ini, Tuhan, menjadi anak muda yang luar biasa, yang Kau pimpin, yang Kau ubahkan, ya Tuhan, memiliki hati, karakter yang mau terus diperbaharui dengan kebaikan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, percaya Bapa, ada rencana-Mu yang indah, masa penuh harapan, ya Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah kasih menyertai kehidupan kami, kuasa-Mu Tuhan menyertai kami dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, dan pada saat hari ini Tuhan, biarlah berkat-Mu menyertai kami oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Anak muda yang dikasihi Tuhan pada hari ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dari anaknya Yesus Kristus, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah masa mudamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, keluargamu, dan cita-citamu. Dan apa saja yang kau kerjakan, diperbuat Tuhan berhasil daripada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak muda sekalian, pengumuman gereja kita ibadah Yud, bahwa minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama.
di ibadah online kita, di channel kita ini. Mari sama-sama kita terus ikuti. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain agar semakin lagi banyak orang diberkati Tuhan. Dan mari sama-sama kita terus berdoa untuk bangsa kita Indonesia agar Tuhan dapat melalukan dengan segera COVID-19 ini, agar kita semuanya dapat kembali berkumpul beribadah. Dan ibadah hari Minggu kita secara online itu ada di pagi hari jam 10 pagi dan juga di malam hari jam 7 malam. Mari sama-sama kita ikuti agar semuanya boleh menjaga kehidupan kita. Dan ibadah di gereja itu ada jam 8 pagi. Kita sudah mulai kumpul bersama-sama sesuai dengan prosedur yang ada. Mari sama-sama kita ikut seluruhnya ibadah kita jam 8 dan jam 11 siang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dengan luar biasa. Shalom.